Gerombolan sakit hati operasi luka lama, itulah yang pas sebenarnya dengan situasi yang terjadi hari ini terkait dengan mereka para pemburu ijazah Pak Jokowi. Ada kelompok yang tak pernah selesai dengan masa lalu. Mereka bukan hanya memburu kebenaran, tetapi mereka adalah pemburu balas dendam. Terdiri dari ex-FPI, ex-HTI, hingga para pecalang kekuasaan yang gagal naik pangkat di era Jokowi. Inilah barisan yang dulu merasa berjaya, tapi kini terus menelan pil pahit kekalahan. Terkhusus kepada Bapak kami Prabowo sebagai Presiden dan saudara sebagai seperjuangan, karena sesungguhnya apa yang terlontar di mulut-mulut beliau itulah jiwaku sejak tahun Soeharto. Saya anak minta polisi. Polisi saat ini keparat negara, membela penjara. Bajingan Jokowi, bajingan. Kita jangan ikut pecah belah itu adalah kegiatan mereka yang tidak suka sama Indonesia. Nah, seperti itu. Dari ratusan tahun divisa et impera itu adalah taktik strategi untuk memecah belah. Karena mimpi-mimpi mereka tumbang, maka yang lahir adalah dendam. Dan ketika Jokowi memilih jalan berbeda dari harapan mereka, amarah mulai disulut. Mereka tidak mendapatkan jabatan, tidak diakomodasi, tidak dianggap. Jokowi bagi mereka bukan sekedar presiden. Ia adalah simbol kegagalan bagi mereka dalam meraih panggung politik. Dan tak kalah Prabowo waktu itu masuk menjadi Menham di masa periode Jokowi, luka itu makin parah, sahabat. Saat musuh lama mereka, Prabowo Subianto, justru dipeluk oleh Jokowi. Kita tahu bahwa Prabowo Subianto adalah orang yang pernah menjadi rivalitas Pak Jokowi di 2 kali pilpres. Tetapi kemudian Pak Prabowo waktu itu diminta oleh Pak Jokowi untuk menjadi Menham, maka Prabowo pun menerima. Dan disitulah sebenarnya puncak sakit hati barisan-barisan yang hari ini terus-menerus mencecar ijazah Pak Jokowi dan punya keinginan yang kuat untuk memaksulkan Gibran Raka Buming Raka. Jadi bagi mereka ini bukan rekonsiliasi, tapi pengkhianatan. Itulah yang selama ini dia nyanyikan di belakang panggung. Bagaimana dia memframing Prabowo berkhianat dengan perjuangan yang mereka lakukan selama ini. Jadi kalaupun misalnya di publik hari ini dia seolah-olah pro dengan Prabowo, sesungguhnya itu hanya trik komunikasi ke publik untuk berupaya meyakinkan orang-orang Prabowo bahwa mereka sesungguhnya masih loyal kepada Pak Prabowo, hanya membenci Pak Jokowi dan seluruh kroni-kroninya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ini singkat saja dari Makassar atau Makassar Al-Makassari. Tergugah setelah kami melihat di media sudah mulai tunggu-tunggu kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Sesungguhnya kata Allah, siapa yang berani menyatakan kebenaran itulah kerajaan. Sesungguhnya perkataan yang benar itu adalah kerajaanku. Jadi sekalipun kita ini kayaknya kecil, tidak ada masalah, tapi tidak berani menyatakan kebenaran, justru kitalah yang membawa kerajaan Allah. Kemudian mungkin sedikit lewat media ini, terkhusus kepada Bapak kami Prabowo sebagai Presiden dan saudara sebagai seperjuangan, karena sesungguhnya apa yang terlontar di mulut-mulut beliau itulah jiwaku sejak tahun Soeharto. Widih. Berputar-putar, selalu menyuarakan yaitu jihad. Nah, namun seorang pembesar itu tergantung siapa yang
pembisiknya. Pembisik. Sekalipun orang benar, kalau pembisiknya itu orang yang salah, apa salahnya pembisik para penguasa? Bukan urusan umat, tetapi urusan pribadi. Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Untuk bahan ketawa boleh. Jangan, kita jangan ikut. Pecah belah itu adalah kegiatan mereka-mereka yang tidak suka sama Indonesia. Nah, seperti itu. Dari ratusan tahun divida et impera itu adalah taktik strategi untuk memecah belah. Saya anak minta polisi. Polisi saat ini keparat negara membela penjara. Bus. Bajingan Jokowi, bajingan. Waduh. Prabowo bergabung dengan bajingan. Waduh. Dan hal yang paling mengejutkan, yang saya yakin mereka tidak pernah pikirkan sebelumnya adalah ketika akhirnya Pak Prabowo gandeng Gibran sebagai wakil presiden, barisan sakit hati ini seperti terkena gempa politik ketiga kalinya. Luka yang dulu belum sembuh kini dikoyak habis. Mereka merasa dikalahkan di semua lini, baik dalam konteks politik, opini, bahkan dalam sisi-sisi eksistensi. Dan itu betul-betul terasa. Oleh karenanya para pecatan-pecatan komisaris-komisaris BUMN juga ikut berteriak, salah satunya seperti Refli Harun, dan para pentolang-pentolang ex-HTI seperti Khosinuddin, pentolang ex-FPI seperti Rizik Sihab. Semua sampai hari ini betul-betul meradan dan membangun kekuatan. Ada yang muncul ke permukaan dan ada di belakang layar. Hal inilah yang membuat politik adu domba mereka mulai lancarkan. Jadi mereka gagal dalam pesta demokrasi, di mana kita tahu bahwa gerombolan ini mendukung Anies Baswedan pada masa pencapresan dulu, tetapi kembali gagal. Maka yang dia lancarkan adalah strategi klasik. Apa itu strategi klasik? Adu domba. Adu domba, dan ini adalah merupakan taktik Belanda ya, divide et impera. Jokowi dan Prabowo menjadi target utamanya, membuat publik percaya bahwa Jokowi itu maupun Gibran adalah beban bagi Prabowo. Mereka ingin membuat Prabowo seperti boneka yang digerakkan oleh dinasti. Seperti itulah narasi yang dikembangkan oleh mereka, sahabat. Jadi seolah-olah mendukung pemerintahan Pak Prabowo, tapi tidak ada Gibran di dalamnya. Oleh karenanya narasi ijazah palsu Jokowi kembali digoreng. Karena itu bukan lagi soal validitas dokumen. Ini hanya soal pembunuhan karakter demi membangun isu pemaksulan. Mereka tahu isu ini lemah secara hukum. Tetapi mereka main di persepsi publik. Tujuannya jelas, mengguncang Jokowi, menekan Gibran, dan mengikis legitimasi Prabowo. Pada akhirnya, pemaksulan Gibran menjadi korban menuju kekacauan bagi mereka. Dan kini mereka mendorong narasi pemaksulan Gibran. Ini bukan tentang konstitusi, jelas ya, tapi tentang bagaimana mengusik stabilitas. Mereka tak peduli pada negara, yang penting dendam lama terbalaskan. Mereka adalah penyulut api di tengah ladang kering demokrasi. Pada kesimpulannya, kita bisa mengambil asumsi ya, bahwa inilah sesungguhnya wajah-wajah oposisi sakit hati. Bukan oposisi dengan ide, tapi oposisi luka. Mereka tak menawarkan solusi, hanya dendam. Dan kini rakyat harus jeli. Jangan sampai kemudian kita ini semua diseret masuk dalam perpecahan yang sengaja dibuat oleh gerombolan sakit hati ini. Saya kira demikian, sahabat ya. Mudah-mudahan video ini ada nilai edukasinya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.